A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa akrim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin hadirat, Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daramang sadayana, alhamdulillah wa syukurulillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Yang pertama mohon izin menyapa ayahanda kita Bapak Mundar selaku Ketua DKM Masjid Al-Murabbi. Semoga Allah memberikan beliau kesehatan, memberikan keberkahan pada usianya, menjaga beliau dan termasuk kita semua. Hadirin Bapak Ibu sekalian, saya sangat terharu ya bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat di majelis pengasuhan ya yang hari ini telah sampai pada pertemuan yang ke-27 ya. Maka tentu hal itu tidak mungkin terjadi melainkan karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu kita berharap takdir yang Allah telah tetapkan pada malam hari ini menjadi saksi-saksi kebaikan kita kelak di akhirat. Bapak Ibu sekalian, bahwa ketika kita berbicara tentang kesempatan hidup dan kesehatan, itu merupakan anugerah yang teramat mahal yang Allah berikan kepada kita. Maka beruntung sekali kita yang kemudian selalu bisa mengoptimalkan sisa usia, umur, potensi yang Allah berikan kepada kita untuk berbuat kebaikan. Karena seperti mana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, surah yang paling pendek yaitu surah Wal Asr. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, demi masa, demi waktu asar. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kondisi yang teramat rugi. Ayat ini kalau dibaca secara sekilas maknanya boleh jadi biasa-biasa saja. Tapi bagi mereka yang mengetahui struktur dan gramatikal bahasa Arab, mereka tahu bahwa ayat ini luar biasa. Karena kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, terjemah yang biasa dipakai sesungguhnya manusia benar-benar dalam kondisi rugi. Kalaulah terjemah itu yang kita pakai, maka harusnya ayatnya berbunyi innal insana lafi khosaratin. Sesungguhnya manusia berada dalam kondisi yang rugi. Tapi mengapa ayatnya berbeda? Diksi yang Allah bawakan itu bukan khosaratin. Padahal dalam gramatikal bahasa Arab, rugi itu harusnya bentuk kalimatnya adalah khosaratin, bukan khusrin. Maka ulama tafsir menguraikan bahwa di antara rahasia mengapa Allah memilih diksi khusrin bukan khosaratin, yang pertama bahwa kerugian yang Allah maksudkan di sini itu superlatif sifatnya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris kita mengenal kalimat positif, ya, ada komparatif, ada superlatif, ya, ada big, ada bigger, ada biggest. Maka sama ketika kita bicara kerugian Bapak Ibu sekalian, superlatif dari kerugian itu adalah khusrin. Artinya Allah ingin mengatakan kepada kita bahwa
sesungguhnya manusia benar-benar dalam kondisi yang teramat-amat rugi. Jadi tidak semata-mata rugi biasa, tapi teramat-amat rugi. Kemudian yang kedua, rahasia pemilihan kata khusrin, bahwa kerugian yang dimaksud oleh Allah, dia tidak semata-mata kerugian di dunia, tetapi juga kerugian di akhirat. Maka kalau kita rugi dalam jual beli, itu khosarah. Tetapi kalau rugi dunia dan rugi akhirat, khusrin. Itu diantara rahasia Bapak Ibu sekalian, mengapa diksi yang Allah pakai pada ayat ini adalah khusrin. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam kondisi yang teramat-amat rugi. Illalladzina amanu, melainkan mereka yang beriman, mereka yang bertauhid, mereka yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, wa amilus salihat, dan mereka yang beramal soleh. Iman tidak cukup Bapak Ibu sekalian kalau tidak terimplementasi dalam amal soleh. Maka kegiatan di majelis pengasuhan itu diantara bagaimana kita mengaplikasikan iman. Iman itu harus ada buktinya, ada tandanya. Maka Allah mengatakan orang-orang yang tidak akan rugi orang yang beriman. Yang kedua, orang yang beramal soleh. Dan yang ketiga, watawasau bil haqqi watawasau bis sabri, orang yang senantiasa nasihat menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, Bapak Ibu sekalian, ketika beliau berkomentar tentang ayat ini, kata beliau, lauma anzalallahu siwa hazihi surah, kalaulah seandainya Allah tidak turunkan Al-Quran melainkan surah wal asr saja, artinya 113 surah yang lain tidak Allah turunkan, semata-mata al-asr saja, lakafatna, maka cukup bagi manusia untuk mengambil pelajaran. Maka Bapak Ibu sekalian, seolah-olah Al-Imam Syafi'i memberi pesan kepada kita bahwa saripati kandungan Quran itu termuat dalam surah wal asr, bahwa tidak ada yang dapat kita banggakan, tidak ada aset yang paling mahal yang kita bisa jadikan penolong di hari akhirat kelak, melainkan iman. Yang kedua, amal soleh. Dan yang ketiga, saling nasihat menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Oleh sebab itu, peluang yang ada, yang Allah berikan pada hari ini Bapak Ibu sekalian kepada kita semua, wabil khusus nikmat berkumpul bersama orang-orang yang beriman dan nikmat melakukan sholat isya berjamaah. Bapak Ibu, sholat isya di antara nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Nabi bersabda, ma'athqal as-salati alal munafiqina min sholatil isya wa sholatil fajri. Tidak ada sholat yang lebih berat yang dikerjakan oleh orang-orang munafik melainkan sholat fajar, sholat subuh, dan sholat isya. Maka beruntung kita semua Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, Allah berikan nikmat itu pada hari ini. Dan kita berharap, berdoa, semoga nikmat sholat berjamaah seperti ini terus kita rasakan sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saksi-saksi kebaikan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka karena umur kita terbatas, sementara kewajiban lebih banyak, ulama memunculkan sebuah tagline, al-wajibat aksar minal awqat. Kewajiban jauh lebih banyak daripada waktu yang kita punya. Dari umur yang kita punya, tugas-tugas kita, beban-beban kita, tanggung jawab kita, itu lebih banyak daripada waktu yang kita punya Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu perlu kita mengoptimalkan bekal terbaik untuk pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara bekal yang terbaik adalah takwa, seperti mana Allah firmankan dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab.
dan berbekalah kalian wahai sekalian manusia, dan bekal yang terbaik untuk kita pulang mudik kembali kepada Allah adalah takwa. Maka bertakwalah kalian kepadaku wahai orang-orang yang diberikan akal. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim dari sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata bahwa suatu ketika kami berkumpul di Masjid Nabawi, tiba-tiba lewat satu rombongan mengusung seorang jenazah, orang baik, orang soleh, banyak berbuat kebaikan, banyak berbuat amal soleh, banyak orang yang merasakan jasa baiknya, baik keluarganya, sahabatnya, tetangganya, rekan-rekan kerjanya, semuanya membicarakan kebaikannya, membicarakan amal solehnya. Mereka memuji-muji laki-laki yang diusung jenazah ini, laki-laki soleh, laki-laki baik, banyak berbuat kebaikan. Mendengar komentar para sahabat, Nabi mengucapkan satu kalimat wajabat, wajib baginya. Tak lama kemudian lewat rombongan kedua, mengusung jenazah juga, jenazah orang yang banyak berbuat dosa, banyak berbuat kemaksiatan, banyak berbuat kezaliman, lisannya melukai, tangannya menzalimi orang-orang yang pernah dia zalimi, membicarakan keburukan-keburukan, kejahatan-kejahatannya. Bapak Ibu sekalian, membicarakan dosa, keburukan, maksiat orang yang telah wafat terlarang, melainkan mereka yang terzalimi. Dalam awal juz ke-6 Allah berfirman, la yuhibbullahul jahra bisu illa man zulim. Tidak boleh kita membicarakan aib orang yang sudah meninggal dunia kecuali mereka yang terzalimi. Maka banyak orang membicarakan kezaliman laki-laki ini, kejahatannya, kejahatan lisannya, kejahatan tangannya, kejahatan kekuasaannya. Orang-orang membicarakan keburukannya. Maka Nabi juga berkomentar dengan satu kata, wajabat, wajib baginya. Tak lama kemudian, Bapak Ibu sahabat yang dimuliakan Allah, selesai pengebumian, selesai pemulasaraan, para sahabat bubar. Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang sejak awal ada di samping Nabi, memperhatikan sikap dan ucapan Nabi. Dan beliau tak tahan menyimpan rasa penasaran terhadap komentar Nabi yang sangat singkat. Wajabat, wajib baginya, baik pada jenazah yang soleh atau jenazah yang tidak soleh. Maka beliau bertanya, ya Rasulullah, apa maksud kalimat wajabat? Maka Nabi berkomentar dengan bersabda, wahadha athnaitum alaihi khairan wajabat lahul jannah. Orang yang kalian sebut-sebut kebaikannya, orang yang kalian bicarakan amal solehnya, akan menjadi jembatan yang akan mengantarkan dia ke surga. Allahu Akbar. Maka Nabi juga mengatakan, wahadha athnaitum alaihi syarran wajabat lahun nar. Orang-orang yang kalian bicarakan keburukannya, kalian bicarakan dosanya, kalian sebut-sebut kemaksiatannya, juga akan mengantarkan, akan menjadi wasilah, jembatan yang akan melemparkan dia ke neraka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian terakhir Nabi berkomentar, antum syuhadaullahi fil ardi. Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Saksi-saksi kebaikan atau saksi-saksi keburukan. Maka Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, saksi-saksi kebaikan, maka perbanyaklah saksi-saksi kebaikan itu. Karena kelak tatkala kita wafat, mengembuskan napas yang terakhir, ada orang-orang yang membicarakan kebaikan kita, ada orang-orang yang menyebut amal soleh kita. Maka jangan sampai kita
kurang memperbanyak saksi-saksi kebaikan. Perbanyak, bahkan dari orang-orang yang terdekat dengan kita. Maka jangan sampai kita tidak ambil kesempatan menabur banyak kebaikan pada keluarga kita, pada suami kita, pada istri kita, pada anak-anak kita, pada tetangga kita, sahabat, ikhwan, akhwat, hatta pada perkara-perkara yang boleh jadi kita pandang bukan sesuatu yang besar. Ya. Mungkin kalau kita lagi parkir kendaraan, ya, tidak ada uang yang besar, adanya uang yang kecil, hanya recehan, ya, maka Bapak Ibu sekalian, jangan pernah kita mengabaikan kebaikan itu walaupun hanya 500 perak, hanya 1000 perak. Karena tatkala kita wafat, kita sangat memerlukan saksi-saksi kebaikan itu dari orang-orang yang pernah menerima kebaikan dari kita, ya. Termasuk hadirnya kita ke majelis ini juga disaksikan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda bahwa tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, mereka membaca Al-Qur'an, mereka mempelajarinya, melainkan turun kepada mereka sakinah, diturunkan kepada mereka rahmah, dan mereka dikelilingi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan nama-nama mereka diabsen oleh Allah satu persatu. Nabi bersabda, wa dzakarallahu fi man indah. Allah menyebut nama antum antuna semua satu persatu. Maka terakhir malaikat akan berkata kepada kita di alam gaib, kumu maghfuran, berdirilah kalian, bubarlah kalian, dalam kondisi dosa kalian telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Maka Bapak Ibu sekalian, kesempatan-kesempatan untuk melakukan kebaikan tidak boleh kita lengahkan. Ya, walaupun boleh jadi kita hanya melakukan sesuatu yang kecil, sesuatu yang tidak banyak. Dalam kesempatan yang sangat terbatas ini, izinkan saya sharing kepada kita semua satu hadis yang pendek saja, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kita mengoptimalkan potensi yang Allah berikan kepada kita dalam rangka memperbanyak saksi-saksi kebaikan. Hadisnya panjang, tidak mungkin kita bahas pada malam hari ini semuanya. Kita ambil satu potong saja. Ya, hadis yang sahih dari Imam Muslim. Nabi bersabda, al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'mini du'if. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari mukmin yang lemah. Wa fi kulli khairin, meskipun mukmin yang lemah sekalipun tetap lebih baik daripada orang yang tidak beriman. Tetapi kita ingin berbicara pada malam hari ini sosok profil muslim muslimah yang ideal. Maka Nabi mengatakan mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Tetapi jika banyak orang membaca hadis ini pada aspek fisik saja, maka malam hari ini kita akan sempurnakan penjelasan itu dengan penjelasan para ulama. Bahwa setiap Nabi berbicara kekuatan, Nabi tidak semata-mata bicara kekuatan fisik. Tetapi ada 5 hal yang perlu kita bangun Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, kuwatul iman. Bagaimana kita membangun kekuatan iman? Seorang muslim dan seorang muslimah itu harus memperkuat dirinya tidak semata-mata pada aspek fisik, tapi pada aspek keimanan. Karena iman inilah yang membuat kita berbeda dengan orang-orang yang tidak beriman. Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika diminta tambahan bala tentara pada perang Qadisiyah, diminta 4.000 orang, beliau mengirimkan hanya 4 orang saja. Diprotes oleh para panglima, mengapa cuma 4 orang? Kata Umar, 4 orang ini kualitasnya sama dengan 4.000 orang.
Karena kata beliau, nahnu qaumun la nuqatil bil uddah wala bil quwwah. Orang-orang beriman tidak berperang semata-mata dengan senjata, tidak berperang semata-mata dengan amunisi, tapi dia berperang dengan keimanan. Iman itulah yang memberikan kekuatan energi kepada orang-orang yang beriman untuk beramal soleh. Maka Bapak Ibu sekalian, perkuat iman kita dengan ibadah-ibadah yang fardu, dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Ingat pesan Salahuddin Al-Ayyubi ketika beliau memimpin pasukan membebaskan kota Baitul Maqdis. Di malam pembebasan kota Baitul Maqdis, beliau sidak, inspeksi mendadak ke tenda-tenda pasukan. Melihat sebuah tenda sudah gelap, sudah tertidur, terdengar suara dengkur orang tidur. Maka apa kata beliau? Min huna ta'til hazimah. Tenda inilah yang besok yang menyumbang kekalahan kepada kaum muslimin. Ketika mereka lebih banyak tidurnya, lebih banyak istirahatnya, kurang beramal soleh, kurang banyak melakukan kebaikan-kebaikan dan ibadah di malam hari. Beliau muter lagi sampai di tenda yang masih terang. Di sana ternyata ada yang sedang tilawah Al-Quran, ada yang di tengah malam masih sholat tahajud, ada yang masih berdiskusi, berbicara tentang ilmu. Maka apa komentar beliau? Min huna ya'ti nasru. Tenda inilah yang besok menyumbang kemenangan kepada kita kaum muslimin. Allahu Akbar. Maka hadirin Bapak Ibu sekalian, bangun kekuatan iman. Karena kalau kita tidak beriman dan tidak menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang jadi standar adalah amunisi, alat perang, tenaga, harta. Kaum muslimin boleh jadi tidak memiliki itu. Tetapi kalau kita punya iman, maka iman itulah yang kemudian akan memberikan kita kekuatan untuk beramal soleh. Yang kedua, kuwatul jismi. Setelah kekuatan iman, maka kita perlu membangun kekuatan fisik. Muslim-muslimah harus sehat, harus bugar dengan cara berolahraga, gizi yang seimbang, melakukan check up kesehatan. Nabi, para sahabat dan para ulama kita sangat menjaga kesehatan Bapak Ibu sekalian. Mengapa kita perlu menjaga fisik? Karena banyak kebaikan-kebaikan dan amal soleh yang tidak bisa kita lakukan kalau kita sakit-sakitan. Kalau antum-antuna berpenyakit, artinya sering menderita sakit. Oleh sebab itu kita harus bugar, harus sehat. Nabi sepanjang usia beliau mempraktekkan tidak kurang dari 7 jenis olahraga. Dari mulai jalan kaki, berlari, mendaki gunung, menunggang kuda, bahkan bergulat. Maka muslim-muslimah juga harus sehat. Kita harus menjaga kesehatan kita, karena banyak kebaikan dan peluang-peluang amal soleh yang tidak bisa dikerjakan kalau kita tidak sehat. Maka muslim itu harus bugar, harus energik, jangan loyo, jangan lesu. Maka suatu hari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu pernah lewat di Masjid Nabawi. Beliau melihat serombongan pemuda berjalannya sempoyongan, agak merunduk, ya, agak lesu, tidak bertenaga. Beliau nanya, siapa mereka? Kata sahabat, hum zuhad wa nusak, mereka ahli ibadah. Mereka banyak beramal soleh di malam hari sehingga mereka banyak kehilangan tenaga, jadi tidak energik. Apa jawaban Ibunda Aisyah radhiyallahu anha? Kata beliau, wallahi, demi Allah, ma antum bi aktsari zuhdan wala nuskan wala taqwa min Umar. Demi Allah, kalian tidak lebih soleh, tidak lebih bertakwa, tidak lebih ahli ibadah dibanding Umar, kata Ibunda Aisyah. Umar, kata beliau, idza masa asra, Umar itu kalau berjalan tegap, kalau berjalan energik,
lurus, tidak loyo. Wa idza takallama asma', kalau berbicara jelas ucapannya. Wa idza daraba auja', dan kalau memukul musuh mematikan. Bapak Ibu sekalian, hadis ini menggambarkan kepada kita muslim itu harus sehat, harus bugar, agar kita bisa memikul beban-beban kebaikan selain mikul beras, ya, mikul makanan, ya, mikul bantuan. Maka banyak kebaikan-kebaikan yang tidak bisa kita lakukan kalau kita sakit, Bapak Ibu sekalian. Maka ini yang kedua, kuwatul jismi. Yang ketiga, kuwatul ilmi. Muslim muslimah itu harus punya kekuatan ilmu. Maka kaum muslimin haruslah orang yang berpendidikan. Berpendidikan, Bapak Ibu sekalian, tidak harus formal. Pendidikan juga bisa ditempuh dengan cara non formal. Maka jangan sampai alasan antum-antuna sekalian, sekolah yang mahal, ya, biaya yang tidak sedikit, membuat kita kendor tidak belajar. Padahal Bapak Ibu sekalian, umat Islam itu adalah ummatun iqra, umat pembaca. Karena wahyu yang turun kepada Nabi kita dan turun kepada umat Islam, itu wahyu membaca. Belum ada perintah sholat, belum ada perintah puasa, belum ada perintah jihad. Turun pertama perintah membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini memberi pesan kepada kita, muslim haruslah orang yang berilmu, muslimah harus orang yang berpendidikan. Karena dengan kita membangun pendidikan di tengah-tengah kaum muslimin, maka kita mempersiapkan generasi umat Islam di masa depan. Ini yang ketiga. Yang keempat, kuwatul iktisad, kekuatan ekonomi. Penting hadirin Bapak Ibu sekalian, bahwa ada banyak ibadah-ibadah yang memerlukan dana, yang memerlukan finansial, dan itu tidak bisa dilakukan kecuali kalau kita memiliki kekuatan ekonomi. Oleh sebab itu kita harus bisa berupaya membangun kemandirian ekonomi dalam keluarga, ya, dengan cara menghemat, belanja dengan skala prioritas, atau bisa dengan berusaha, atau bisa dengan investasi. Bapak Ibu sekalian, tidak hina dan tidak tercela kalau ada kaum muslimin yang menjadi mustahik, menjadi penerima zakat. Demi Allah tidak hina selama ada iman dalam dadanya. Tetapi lebih mulia, kata Nabi kita, menjadi muzakki. Oleh sebab itu Nabi bersabda, yadul ulia khairun min yadi sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik dari tangan yang di bawah. Memberi lebih baik daripada menerima. Maka tidak mungkin kita bisa berinfak, tidak mungkin kita bisa bersedekah, tidak mungkin kita bisa berzakat kalau kita tidak punya kekuatan ekonomi. Maka setiap muslim dan setiap muslimah harus membangun kemandirian ekonomi. Contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang nabi dan seorang rasul, dan orang yang sangat mapan ekonominya. Bapak Ibu sekalian, beliau bahkan pernah menikahi 9 sampai 11 wanita sepanjang beliau menjadi nabi dan menjadi rasul. Dan ada satu fakta yang penting Bapak Ibu sekalian, bahwa Nabi memberikan mahar yang terbaik pada setiap istrinya. Dalam banyak literasi disebutkan bahwa mahar yang diberikan oleh Nabi kepada istri-istrinya tidak kurang dari 1,5 sampai 2 miliar, Bapak Ibu sekalian. Artinya tidak mungkin itu dilakukan kalau Nabi tidak punya kemandirian ekonomi. Maka para jomblo-jombloan hari ini, ya, jadi jangan sampai, ya, hadis Nabi dipelintir. Ya, ada hadis mengatakan wanita yang paling berkah adalah yang paling mudah maharnya. Bunyi hadisnya adalah apa? Aisaruha, bukan arkhasuha. Kata Nabi, wanita yang paling berkah adalah yang paling mudah maharnya, tapi bukan yang paling murah, Bapak Ibu sekalian. Maka antum yang punya kemudahan ekonomi, berupaya berikan mahar yang terbaik. Boleh saja
Misalnya kita hanya menyiapkan 1 gram emas atau 2 gram emas boleh, tetapi jika bisa lebih itu lebih baik. Kalau bisa ya kita doakan para jombloan yang akan menikah yang hadir malam hari ini, Allah segera berikan kemandirian ekonomi sehingga bisa memberikan mahar yang terbaik. Didoakan bisa memberikan mahar kepada calon istrinya minimal 100 gram emas. Amin. Begitu Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi membaca hadis Nabi dibaca dengan ilmu, tidak dibaca dengan kondisi kita, ya. Maka Nabi memerintahkan untuk para jombloan, ya, jomblo fisabilillah ini mempersiapkan mahar yang terbaik, ya, dan tentu yang paling mudah. Kalau memang datang menemui seorang akhwat ingin melamar, akhi, apa rencana mahar yang ingin kamu berikan? Kata ikhwannya, ukhti mungkin saya hanya punya 5 gram emas dan itu sudah seluruh tabungan saya. Boleh saja, tidak ada masalah. Tapi jika dia bisa mampu berikan lebih, itu lebih baik. Seperti mana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Allah berfirman dalam Al-Quran, wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim zurriyatan di'afa. Hendaknya orang-orang beriman takut meninggalkan generasi-generasi yang lemah di belakang mereka. Ulama menyebutkan di antara aspek kelemahan itu adalah kelemahan ekonomi. Maka lebih baik kita bisa memberikan mahar yang besar, ya, memberikan belanja yang lebih mudah agar bisa dibelanjakan untuk kebaikan. Tidak ada harta yang lebih baik melainkan harta yang digunakan dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi bersabda, sebaik-baik harta adalah harta yang dipegang oleh orang-orang soleh, karena orang soleh menggunakan hartanya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi diinformasikan ada pengusaha majelis pengasuhan, ya, yang sudah dibentuk. Kita doakan semoga Allah menambah keberkahan pada harta mereka dan memunculkan pada malam ini lebih banyak lagi pengusaha-pengusaha muslim yang dermawan, yang ringan tangan menginfakkan harta terbaik untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, be strong, menjadi kuat adalah kuat berkontribusi. Kuat memberikan kebaikan dalam rangka memperbanyak saksi-saksi kebaikan kita. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berharap melalui majelis pengasuhan pada malam hari ini kita punya komitmen untuk memberikan kontribusi terbaik untuk agama ini. Amin. Kontribusi dengan harta kita, amin. Dengan ilmu kita, dengan tenaga kita, dengan pikiran kita. Dan semoga semuanya kelak akan menjadi saksi-saksi kebaikan kita kelak di akhirat. Amin. Allahumma amin. Demikian 5 poros kekuatan yang perlu kita bangun dari hadis Nabi ini, ya. Semoga memberikan pelajaran, pencerahan kepada kita semua. Dan jika ada kesempatan, semoga di lain waktu kita bisa menuntaskan, ya, kajian hadis yang luar biasa ini. Karena hadis ini Bapak Ibu sekalian di antara hadis yang banyak diperbincangkan oleh para ulama cendekiawan muslim pada hari ini, karena ternyata Nabi sudah memberikan formula hebat bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang sukses baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Allahumma amin. Demikian penjelasan yang disampaikan. Ada waktu mungkin, ya. Mangga kalau seandainya ada 1-2 pertanyaan dari hadirin Bapak Ibu sekalian, kita bisa coba jawab. Semoga juga menjadi wasilah kebaikan untuk kita semua. Wallahu alam. Baik, alhamdulillah, syukran Ustaz. Baik, selanjutnya ada waktu untuk tanya jawab bagi jamaah yang akan bertanya. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mohon izin bertanya terkait niat untuk menguatkan diri. Misalkan kita niat untuk melakukan sharing kebaikan, namun di tengah perjalanan ada yang
berkata atau menyinggung bahwa alah ria atau gimana. Nah itu terkadang niat tersebut bergetar. Nah bagaimana untuk menguatkan niat tersebut Ustaz? Itu aja paling Ustaz. Baik, alhamdulillah Dari ditampung Ahwat dulu. ada? Dari Ahwat ada yang ingin bertanya? Jarang-jarang ada sesi tanya jawab. Dari Ahwat ada? Kalau nggak ada kita lempar ke Ikhwan lagi. Baik, kembali ke Ikhwan. Ada satu pertanyaan lagi? Boleh. Yang belakang terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Afwan izin mau bertanya, untuk kuat ilmu itu apakah harus berguru langsung ke Ustadz, guru, atau kalau zaman sekarang kan ada majelis YouTube gitu ya, jadi kita bisa belajar dari YouTube. Apakah harus bertemu langsung dengan majelis ilmu di tempat-tempat yang ini? Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, alhamdulillah. Cukup 2 pertanyaan Ustaz. Ya, yang pertama hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita telah memantapkan niat ya berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka memang selalu ada godaan ya. Godaan itu dari kalangan syaitan, dan syaitan itu bisa dari kalangan jin, bisa dari kalangan manusia ya. Hijrah itu adalah perjalanan proses kita menuju Allah Subhanahu wa taala, dan hijrah itu madal hayah, sepanjang usia kita. Dia tidak semata-mata pada bulan Muharram, tidak semata-mata pada akhir tahun ya, tapi kita terus berusaha pulang berjalan menuju Allah ya, ke arah yang lebih baik, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam jalan hijrah kita pasti banyak godaan, pasti banyak ujian ya Bapak Ibu sekalian, karena fadilat, keutamaan dan ganjaran pahalanya besar, maka ujian juga besar ya. Ulama punya satu kalimat, al ajru biqadri masyaqqatih, pahala itu ditentukan berdasarkan dengan tingkat kesulitan. Maka semakin besar ujian, semakin hebat godaan, maka memang semakin besar pahalanya ya. Sama ketika kita sedang hijrah ya, atau sedang berusaha lebih baik, itu ada saja komentar-komentar miring ya, boleh jadi dari orang-orang terdekat kita. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah memantapkan hati, abaikan komentar netizen gitu ya, abaikan komentar manusia. Karena kalau kita ingin memuaskan hati manusia tidak akan mungkin. Ulama mengatakan ridhon nas ghayatun la tudrak, mengejar ridho manusia, kepuasan manusia tidak mungkin tercapai. Maka yang jadi fokus kita mengejar ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara tanda niat kita telah lurus karena Allah, kita tidak terbuai dengan pujian dan tidak tumbang karena makian. Jadi kalau kita masih baper dengan komentar orang ya, masih baper dengan pujian, ada sesuatu yang perlu kita koreksi pada kolbu kita. Maka ambil waktu, periksa hati, periksa kolbu kita. Boleh jadi ada sesuatu yang belum lurus. Makanya Nabi berpesan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amal itu bergantung kepada niat. Setiap orang akan diberikan ganjaran sesuai dengan niatnya. Wa man kana hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan karena Rasul, dia akan dapat kebaikannya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Tapi barang siapa yang hijrahnya bukan karena Allah tapi karena dunia
atau karena wanita yang ingin dia nikahi, dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan, tapi sedikit pun tak ada mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka koreksi kolbu kita. Cara mendeteksinya tadi, apakah kita masih baper dengan pujian dan dengan cacian orang. Kalau masih baper, kolbu kita belum bersih. Itu yang perlu kita bersihkan secara terus-menerus. Yang kedua, membangun kekuatan ilmu. Apakah perlu berguru langsung atau cukup dengan masyayikh di YouTube gitu ya, atau dengan Syekh Google misalnya gitu ya. Bapak Ibu sekalian, belajar pengetahuan bisa dari mana saja. Bisa dari guru, bisa dari buku, bisa dari gambar, ya, bisa dari apa saja. Kalau kita ingin dapat pengetahuan, tapi kalau kita ingin mendapatkan keberkahan, kita ingin mendapatkan ma'rifah, dia tidak bisa didapat melainkan kita hadir di majelis-majelis ilmu. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, hukum asal belajar itu adalah hadir ke majelis-majelis ilmu. Karena kata para ulama, pengetahuan dapat kita dapatkan dari manapun, tapi keberkahan, ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi aset paling mahal orang-orang beriman, tidak mungkin bisa didapat hanya dengan membaca buku, hanya dengan nonton YouTube, nggak cukup ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, maka kita harus kemudian mengajak ya semua kaum muslimin untuk memakmurkan kembali majelis-majelis ilmu. Ngaji-ngaji offline-nya harus dimulai kembali ya. Jangan karena pandemi 2 tahun itu yang menggerus ya rasa semangat kita sehingga lebih banyak kajian online gitu ya. Nah, maka kalau bisa sudah mulai kita minimalisir, bahkan kalau boleh kita tidak jadikan prioritas. Ngaji offline tetap number one, tetap lebih utama, karena dengan hadir di majelis ilmu ada kebaikan, ada keberkahan, hadirnya para malaikat. Dan Nabi bersabda pada hadis yang sahih, setiap kali umat Islam berdiri meninggalkan majelis ilmu, mereka pulang ke rumahnya dengan keadaan dosa mereka telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak didapat Bapak Ibu kalau kita ngaji online. Ya, kalau pengetahuan semata-mata bisa, tapi tidak mendapatkan keberkahan, rahmat dan kebaikan-kebaikan yang tadi kita sebutkan. Wallahu a'lam. Enggak? Cukup? Ya. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, pada sesi terakhir ya, mari ya kita berikan infak yang terbaik ya kepada kegiatan kebaikan ini. Semoga dia menjadi saksi-saksi kebaikan kita kelak ya. Bapak Ibu sekalian, ingat bahwa kata Nabi, setiap hari ada 2 orang malaikat yang turun ke bumi, tidak pernah absen. Pertama, dia akan berkata, mendoakan, Allahumma a'ti kulla munfikin khalafa. Ya Allah, berikan kepada mereka yang berinfak ganti yang lebih baik. Amin. Dan malaikat yang kedua juga berdoa meminta kepada Allah, Allahumma a'ti kulla mumsikin talifa. Ya Allah, berikan kerugian, kehancuran kepada mereka yang enggan berinfak, pada mereka yang enggan bersedekah. Hadirin Bapak Ibu sekalian, berinfak bukan untuk orang lain, berinfak itu untuk diri kita. Nabi bersabda, man anfaq yunfaq alaih. Barang siapa berinfak, maka akan diinfakkan oleh Allah pada dirinya. Maka apa yang kita sumbangkan, apa yang kita sedekahkan pada hari ini Bapak Ibu sekalian, hakikatnya adalah simpanan kebaikan kita kelak di akhirat. Ya, kata Nabi, jangan tunda bersedekah, jangan tunda sampai nyawa tiba di kerongkong. Sahabat bertanya, ya Rasulullah,
sedekah apakah yang paling baik? Nabi mengatakan, Abdalus sadaqah wa antum sahihun syahih. Sedekah yang terbaik adalah sedekah yang diberikan ketika kita sedang sehat, sedang segar bugar, dan sedang kikir-kikirnya. Nabung mau beli kendaraan, nabung mau nikah, nabung mau istri lahiran, nabung mau beli rumah, nabung mau ibadah umroh, nabung mau ibadah haji. Kata Nabi, itulah momen yang terbaik untuk kita bersedekah. Tatkala kita sedang sehat dan tatkala kita sedang kikir-kikirnya. Mengapa Bapak Ibu sekalian? Karena kalau orang yang sehat, kalau orang yang sakit wajar dia bersedekah karena tidak punya hasrat lagi, tidak punya selera, lidahnya keluh, ya, pahit, lidahnya tidak ada hasrat untuk makan. Tapi orang yang sehat ingin makan itu, ingin beli ini, ingin berangkat ke sana, punya banyak keinginan. Kata Nabi, justru itulah kebaikan sedekah yang terbaik, momen yang terbaik untuk kita bersedekah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga ya infak yang kita berikan pada malam hari ini menjadi saksi-saksi kebaikan kita kelak di akhirat, ya. Bapak Ibu, saya tutup bab sedekah ini dengan hadis Nabi. Ya, Nabi bersabda, "Innallaha fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi." Allah akan senantiasa bersama menolong, meringankan beban seorang hamba selama dia meringankan, membantu beban-beban saudaranya. Man nafasa'an mu'minin min kurabi ad-dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang meringankan beban saudaranya dari beban-beban dunia, Allah ringankan bebannya kelak di akhirat. Maka semoga dengan infak yang terbaik yang kita berikan menjadi salah satu wasilah Allah meringankan beban kita di dunia maupun di akhirat. Amin. Allahumma amin. Terakhir kita infak dulu ya. Ya, silakan. Mangga saya persilakan dulu kepada tim untuk mungkin ada informasi. Ini ada informasi dulu atau gimana? Iya. Ya, silakan Kang untuk berinfak, mangga. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari' ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fatah ya Alim ya Qabid ya Basit ya Khafid ya Rafi' ya Mu'iz ya Mudhil ya Sami ya Basir ya Hakam ya Adl ya Latif ya Khabir ya Halim ya Azim ya Ghafur ya Syakur ya Ali ya Kabir ya Hafid ya Muqim ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Raqib ya Mujib ya Wasi ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Ba'id ya Syahid ya Haqq ya Wakil ya Qawl
يا وجيد يا مجيد يا وهيد أحد الصمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا بطين يا ولي يا متعالي يا بار يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا ملك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا ماني يا ضار يا نفي يا نور يا هادي يا بدي يا بقي يا وارد يا رشيد يا صبور يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. Baik hadirin Bapak Ibu sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, di bagian yang terakhir mari bersama kita berdoa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah melimpahkan keberkahan kepada kita semua, memberikan pertolongan, memberikan ridho ya serta kekuatan kepada kita semua untuk senantiasa melakukan kebaikan dan amal soleh, dan tentunya kemudian memberikan kita husnul khatimah. Satu hal yang ingin saya ingatkan Bapak Ibu sekalian, di antara adab berdoa adalah mengangkat kedua tangan. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, innallaha hayyun karimun, Allah itu maha hidup dan Allah itu maha mulia, yastahyi, dan Allah sangat malu, idza rafa'a ar-rajulu yadayhi ayyaruddahuma sifran khaibataini. Allah sangat malu apabila ada hamba yang berdoa mengangkat kedua tangannya lalu tangannya turun sementara doanya belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari malam hari ini kita angkat kedua tangan kita, berharap semoga Allah mengabulkan semua doa dan hajat kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan sabirin, hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana zunubana, Allahumma ighfir lana zunubana wali walidina warhamna warhamhum kama rabbawna saghira. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, kasihilah mereka seperti mana mereka mengasihi kami di waktu kecil. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut
ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا بسكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا حجة علينا. الله يا مقلب القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على ترك معاصيك. إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم اشفينا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفيهم شفاء عاجلا شفاء لا يغادر بعده سقما. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian hadirin Bapak Ibu sekalian, semoga Allah berkenan mengabulkan semua permintaan kita, mengabulkan semua hajat kita. Insya Allah bertemu lagi dalam kebaikan. Wassalamualaikum